Waktu yang singkat ini kita akan berbicara tentang orang-orang yang menyusahkan agama. Dalam hal ini kita ambil dasarnya adalah surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Sebelum kita jelaskan ada dua ciri-ciri orang yang menyusahkan agama ini, ada baiknya kita jelaskan dulu asbabun nuzul ayat ini. Di antara asbabun nuzulnya adalah seorang kafir Quraisy, namanya seorang tokoh kafir Quraisy, namanya diperselisihkan oleh ulama apakah Abu Jahal, Abu Lahab atau Abu Sufyan. Yang mana di antara mereka itu setiap pekan, setiap minggu itu dia menyembelih unta untuk menunjukkan kekayaannya. Artinya setiap minggu dia menyembelih unta. Kemudian suatu ketika datanglah anak yatim meminta sebagian dari daging untanya, tapi bukan malah mendapatkan daging untanya, tapi malah dia diusir. Maka itulah di antara asbabun nuzul ayat ini. Bapak saudara jemaah zuhur yang berbahagia, kita masuk pada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau Muhammad orang-orang yang menyusahkan agama? Di sini ulama memberikan penjelasan bahwa pertanyaan di sini kepada Nabi Muhammad apa tujuannya? Di antaranya adalah untuk penegasan kepada Rasulullah dan kepada umatnya bahwa keberagamaan seseorang itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tetapi lebih daripada itu adalah memberi peduli kepada orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian kalau nanti anak yatim dan orang miskin ini tidak diperhatikan, di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahkan dianggap sedikit keagamaan seseorang kalau takut dia dianggap nihil, tidak beragama sama sekali. Atau ada juga jenis ini dipahami dengan hari kemudian. Kalau ada orang-orang yang menyusahkan, orang-orang yang disebutkan nanti itu dia abaikan, maka dia termasuk di antara manusia yang menyusahkan hari kemudian. Yang mana hari kemudian itu dia akan mendapat perbalasan dari apa yang dilakukannya. Bapak saudara yang berbahagia, yang pertama orang-orang itu adalah orang-orang yang menyusahkan agama atau hari kemudian. Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka mereka itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Kalau kita lihat tafsir dari misalnya Al-Misbah itu menafsirkan yad'u itu dengan menghardik. Kalau tafsir Al-Misbah dalam tafsir Hamka Al-Azhar itu mengartikan yad'u itu adalah karena dia menggunakan tasdid, berarti yaitu menolakkan, tidak hanya menolak. Jadi kalau datang anak yatim ke rumahnya, misalnya dia minta nasi, pokoknya apa yang diminta lewat anak yatim, tidak hanya ditolak dengan halus atau kasar, tapi didorong dengan keras. Sehingga Bu Yanti dalam tafsir menjelaskan, sehingga anak yatim itu dia jatuh ke dalam lubang karena dorongan fisik. Kalau ada orang yang seperti itu tidak bersahabat dengan anak yatim atau membiarkan anak yatim kelaparan, berarti dia termasuk orang-orang yang menyusahkan agama. Kenapa? Karena Allah melalui Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Sementara anak yatim kita biarkan dan kita hadir. Kalau ini terjadi sama kita, maka mari kita perbaiki diri kita. Bapak saudara yang berbahagia, kemudian selanjutnya adalah Rasul juga memuliakan anak yatim. Bahkan orang pengasuh anak yatim itu bersama Nabi di surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Saya kata Rasul dan pengasuh anak yatim itu seperti ini. Seperti apa? Wa asyara bis sababatil ussa wa farraja bainahuma. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Wa farraja bainahuma. Beliau menjarakkannya sedikit, dan itulah dekatnya mereka dengan pengasuh anak yatim. Tapi malah sebaliknya kita biarkan, kita hakik, tentulah kita ditulis oleh Allah sebagai penusta agama. Bapak saudara yang berbahagia, kemudian yang kedua yang terakhir adalah apalagi orang-orang yang menyusahkan agama pada ayat ini, ayat ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kalau Quraisy menjelaskan memberi di sini kan digunakan ta'am itu memakan, bukan makanan. Apa yang bisa dipahami
bahwa orang miskin itu tidak diberikan makan saja. Kalau makan dikasih pagi, nah nanti siang dia makan lagi, tetapi diberi dia biaya untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan. Kehidupannya misalnya, kalau dia miskin dikasih dia modal bisa berdagang, itu nanti dia akan berpanjang. Kemiskinan itu tidak berlanjut. Tapi kalau setiap hari dia makan disukakan terus, maka diberikan dia modal usaha dan sebagainya agar kemiskinan itu tidak berlanjut. Maka di sini digunakan dengan menganjurkan. Menganjurkan di sini bukan berarti kita yang punya harta, tetapi kita bisa jadi punya kekuasaan atau punya teman, harta awak jangankan untuk berbagi dan untuk awak supaya, tapi ada jalan lain. Apa itu? Mencari orang-orang yang mampu, yang bisa menyelamatkan orang-orang miskin ini. Jadi diselamatkan atau dicari donaturnya. Kalau ada tetangga kita yang miskin, mungkin barangkali atau rumahnya bocor, awak tidak bisa menolongnya. Mungkin barangkali dia kena banjir atau mungkin barangkali kena gempa macam-macam. Tidak mampu kita menolong, kita cari donatur untuk membantunya. Kenapa kita dikatakan orang yang tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin ini termasuk orang-orang mendustakan agama? Karena orang miskin itu kan dia hamba Allah, sementara kita kan juga menyembah Allah sebagai hamba Allah. Kita sesama hamba Allah, kenapa kita saling membiarkan? Maka dicatat kita sebagai pendusta agama. Kemudian yang terakhir adalah saudara dalam bahwa nanti memang orang miskin ini atau orang miskin yang kita sebutkan pada ayat ini memang bahwa innama yansurullah hadhihi ummah bid'afiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena orang-orang lemah. Atas dasar apa? Bid'awatihim, karena doa-doanya. Jadi kita hari ini umat Islam ini masih aman di tanah air kita ini, di lingkungan kita ini karena doa-doa orang miskin. Kemudian adalah wasolatihim, karena sholatnya, karena rajinnya orang miskin itu sholat mengabdi kepada Allah, sehingga di lingkungan kita sampai hari ini insya Allah dalam keadaan aman. Kemudian adalah wa ikhlasihim, dia lebih ikhlas menerima takdir, meminta perlakuan, dia tidak bisa berlaku apa. Maka atas dasar itulah penting kiranya kita memperhatikan orang miskin. Dan demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.